Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Badradin dengan NPM 200810110227. Saya berasal dari kelas metode numerik F081 dengan dosen Bapak Eka. Di sini saya akan mempresentasikan dan menunjukkan jawaban UAS nomor 3 milik saya. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 3, pokok bahasan adalah integrasi numerik. Nomor 3, kita diminta untuk menghitung integral berikut, yaitu E pangkat min X per 1 ditambah akar X ditambah X kuadrat dx. Lalu kita diminta untuk menggunakan keempat metode yang sudah disediakan. Yang pertama adalah aturan Riemann, lalu aturan trapesium, lalu aturan Simpson sepertiga, dan aturan Simpson 3/8. Ketentuannya adalah kita membuat program untuk menyelesaikan soal nomor 3. Hitung nilai diferensialnya, bandingkan dengan nilai eksak, lalu hitung rata-rata errornya. Lalu keempat, metode yang digunakan tadi harus dijadikan menjadi satu program. Sekarang kita langsung membuka Dev C++ saja untuk melihat programnya. Nah, ini adalah programnya. Pertama-tama di sini saya menggunakan library include stdu.h dan include math.h. Untuk program saya ini. Lalu kita lanjut ke line ke-4, 5, dan 6. Line 4, 5, dan 6 adalah program untuk mendeklarasi variabel fx, di mana eksponen min x per 1 ditambah sqrt x ditambah pau x, 2 adalah seperti yang di soal tadi, yaitu E pangkat min X per 1 ditambah akar X ditambah X kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke line ke-8 yang merupakan program intinya. Di sini saya menggunakan integer main dengan tipe data float. Nah, dalam tipe float ini ada A, B sama dengan 1, lalu H, K, X, SGM, dan nilai eksak yang memiliki nilai 0,4364. Nah, nilai dari 0,4364 ini diperoleh dari hasil dari rumus awal, seperti yang ada di soal tadi. Lalu di bawahnya ada integer n, i, dan pil. Kita lanjut ke untuk line 12 hingga line 18 ini. Kita diperintahkan untuk memasukkan batas bawah, lalu batas atas, dan pembagi luasnya. Di sini batas bawahnya kita jadikan A, dan batas atasnya kita jadikan B. Untuk membagi luasnya, yaitu N. Nah, di sini ada H sama dengan B dikurangi A per N. Program itu digunakan untuk menghitung nilai H. Lalu di bawahnya ada printf, H sama dengan ini, itu adalah untuk menghasilkan, untuk mengeluarkan hasil dari H ini. Ya, dalam hal ini, B dikurangi A per N dapat juga dibaca sebagai batas atas dikurangi batas bawah dibagi pembagi luasnya. Itu adalah nilai H nantinya.
Lalu kita lanjut ke line 20 hingga line 27. Ini adalah program yang digunakan untuk memberikan pilihan metode-metode yang diperintahkan dalam soal, yang diberikan dalam soal tadi. Dalam line ke-20 ini ada menu, lalu 21 ini hanya sebagai pembatas, dan untuk line 22, 23, 24, dan 25 adalah pilihannya. Yang pilihan pertama adalah nomor 1, yaitu aturan Riemann. Lalu nomor 2, untuk pilihan kedua, aturan trapesium. Pilihan ketiganya adalah aturan Simpson 1/3. Dan pilihan keempatnya, yang terakhir adalah aturan Simpson 3/8. Nah, pada line ke-27 ini, kita akan memasukkan metode mana yang akan kita gunakan atau kita pilih. Lalu nanti hasilnya akan di-print. Hasil pilihan kita akan di-print. Sekarang kita akan masuk ke line 29. Di sini ada switch case. Dalam switch case terdapat beberapa case. Untuk program ini tepatnya ada 4 case, yaitu seperti yang keempat metode yang kita gunakan nantinya, yaitu aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson 1/3, dan aturan Simpson 3/8. Kita lanjut ke case pertama. Kita masuk ke case pertama, yaitu program untuk aturan Riemann. Program ini membahas tentang aturan Riemann. Pada line ke 36 hingga line 40 hingga line 40 ada perulangan atau looping do while sebagai loopingnya. Nah, pada line 32 adalah X sama dengan A atau batas bawah, lalu SGM atau sigmanya sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Kita akan masuk ke do while-nya, ke ulangan do while-nya. Nah, di sini ada X plus sama dengan H, lalu sigma plus sama dengan Fx, dan I++. Lanjut ke line ke-40. Untuk while-nya, bila I kurang dari N, maka iterasinya akan terus bertambah. Nah, sekarang kita lanjut ke line 41, yaitu K sama dengan H dikali sigma. K ini adalah rumusnya. Nah, di bawahnya untuk line 42, line 43, dan line 44 adalah untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan dengan aturan Riemann, lalu hasil perhitungan secara eksaknya, dan nilai rata-rata errornya. Dalam nilai error ini kita ada F absolute K dikurangi nilai eksak, lalu F absolute K dikurangi nilai eksak per nilai eksak dikali 100. Dan untuk line ke-45 ini ada break yang akan mengakhiri dari case 1, case pertama ini, untuk case aturan Riemann. Selanjutnya kita akan masuk ke case kedua, yaitu program untuk aturan trapesium. Nah, dalam line 49, X disamadengankan dengan A atau batas bawah, lalu line 50 adalah sigma sama dengan 0, dan line 51 I sama dengan 1. Sama seperti case yang pertama tadi, dalam case kedua ini juga menggunakan perulangan do while atau looping do while. Untuk
case kedua ini tepatnya ada pada line 53 hingga 57. Di sini dalam line ke-54 ada X plus sama dengan H, lalu sigma plus sama dengan 2 dikali Fx I plus plus. Nah, ini jika I kurang dari N, maka iterasinya akan terus bertambah. Nah, kita lanjutkan ke line ke-58. Ini adalah rumusnya, yaitu K sama dengan H per 2 dikalikan F A ditambah SGM atau sigma ditambah FB. Lalu lanjut ke line 59. Line ini akan ngeprint hasil dari perhitungan dengan aturan trapesium. Lalu untuk line ke-60 adalah kita akan menampilkan hasil perhitungan secara eksak. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu nilai errornya akan ditampilkan di sini. Untuk perhitungan dengan aturan trapesium tadi adalah K, lalu hasil perhitungan secara eksak adalah nilai eksak. Dan untuk nilai errornya, F absolut K dikurangi nilai eksak, dan F absolut K dikurangi nilai eksak per nilai eksak dikalikan 100. Selanjutnya untuk line ke-62 ini adalah break, yang akan mengakhiri case kedua ini. Dan kita akan lanjutkan ke case ketiga, atau case aturan Simpson 1/3. Dalam line 66 hingga line 68 sama seperti case-case yang sebelumnya, yaitu X sama dengan A, SGN sama dengan 0, dan I sama dengan 1. Ini juga sama seperti case yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan do while untuk loopingnya. Namun yang membedakan adalah di sini kita juga menggunakan if else. Nah, dalam do X sama dengan H. Lalu jika atau if I modulus 2 sama dengan 1, maka sigma plus sama dengan 4 dikali Fx. Namun jika if-nya tidak terpenuhi, maka kita masuk ke else, yaitu sigma 2 dikali F kali X, I plus plus. Nah, jika I kurang dari N, maka iterasinya akan terus bertambah. Setelah itu, kita masuk ke line ke-79, yaitu bagian rumusnya. Sama seperti tadi, K sama dengan, maksud saya yang sama adalah K sama dengan H per 3 dikalikan FA ditambah sigma ditambah FB. Nah, sekarang untuk line ke-80 adalah hasil perhitungan dengan aturan Simpson-nya, aturan Simpson sepertiga akan di-print di sini. Lalu line ke-81 kita akan ditunjukkan hasil perhitungan secara eksaknya. Dan untuk line ke-82 kita akan diberikan nilai errornya. Untuk mengakhiri case 3 ini ada break dalam line ke-83. Sekarang kita masuk ke case keempat atau case yang terakhir, yaitu case aturan Simpson 3/8. Sama seperti case-case yang sebelumnya, line 87 hingga 89 ini adalah X sama dengan A atau batas bawah, lalu sigma sama dengan 0, dan I sama dengan 1. Nah, untuk di sini bagian 91 hingga line 99 ini kita sama menggunakan perulangan atau looping do while, dan juga kita menggunakan if else, sama seperti di case ketiga. Untuk case keempat, di line 92 ini X plus sama dengan H, lalu jika I modulus 3 sama dengan 0, maka sigma plus sama dengan 2 dikali Fx. Namun jika tidak memenuhi if
maka kita akan masuk ke else, yaitu di line 97 ada sigma plus sama dengan 3 dikali fx, dan line 98 adalah i++. Untuk line 99, jika i kurang dari n, maka iterasinya akan terus bertambah. Lanjut ke line ke-100 adalah rumusnya, yaitu K sama dengan 3 dikali H/8 dikalikan dengan FA plus SGM plus FB. Lanjut ke line 101, yaitu kita akan membuat kode yang nantinya akan menghasilkan perhitungan dengan aturan Simpson 3/8 menggunakan K. Lalu untuk hasil perhitungan secara eksaknya menggunakan nilai eksak, dan nilai error dengan menggunakan F absen K dikurangi nilai eksak, dan F absolut K dikurangi nilai eksak per nilai eksak dikalikan 100. Dan di line ke-104 ini adalah break untuk mengakhiri case keempat. Dan di sini ada program untuk 106 hingga 107 adalah program yang akan mengeprint kata-kata error ketika kita memasukkan angka selain angka 1 sampai 4 atau jumlah metode yang kita buat dalam program ini, yaitu aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson 1/3, dan aturan Simpson 3/8. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan programnya, kita langsung run saja programnya ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa batas bawah dan batas atasnya sudah terisi, yaitu 0 dan 1, yang tepatnya mengikuti dari soal yang telah diberikan. Sekarang kita diminta untuk mengisi pembagi luasnya. Kita akan isi dengan 4. Nah, sekarang kita dapat melihat menunya. Kita diminta untuk memilih metode atau aturannya. Ada yang pertama, aturan Riemann, lalu aturan trapesium, lalu aturan Simpson 1/3, dan yang terakhir, yang keempat, adalah aturan Simpson 3/8. Kita akan lakukan secara urut saja. Jadi, kita akan memilih 1, aturan Riemann. Nah, ini langsung keluar hasil perhitungan dengan aturan Riemann-nya adalah 0,281, lalu hasil perhitungan secara eksaknya adalah 0,436, dengan nilai error 0,155 atau 35,52%. Kita coba lagi. Pembagi luasnya sama seperti tadi saja. Lalu sekarang kita akan menggunakan aturan trapesium. Jadi kita akan mengetik angka 2. Nah, ini adalah outputnya. Angka 2, aturan trapesium. Hasil perhitungan dengan aturan trapesium adalah 0,391. Lalu hasil perhitungan secara eksaknya yaitu 0,436. Dengan nilai error 0,045 atau 10,39%. Kita run lagi. Sama seperti tadi, pembagi luasnya kita isi 4. Lalu kita sekarang akan mencoba aturan Simpson 1/3. Jadi yang kita pilih adalah angka 3. Yang kita ketik adalah angka 3. Setelah itu kita enter saja. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan aturan Simpson 1/3, yaitu 0,343. Dengan hasil perhitungan secara eksaknya adalah 0,436 yang memiliki nilai error 0,094 atau 21,46%. Lanjut, kita akan coba yang terakhir. Aturan yang terakhir yaitu yang keempat, aturan Simpson
3/8. Maaf. Nah, kita pilih aturan yang keempat, kita ketik angka 4, lalu kita enter. Ini adalah hasil outputnya dari programnya. Jadi hasil perhitungan dengan aturan Simpson 3/8 sama dengan 0,369. Lalu hasil perhitungan secara eksaknya adalah 0,436 dengan nilai errornya 0,067 atau 15,43%. Sekian presentasi dari UAS nomor 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.